Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Musa. Kita akan berdiskusi hari ini. Namun sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang Bapak Ibu semua untuk kinerja. Bapak Ibu, bagi yang sudah entry perencanaan ataupun target tahunan, target bulanan, kinerja Ibu dan Bapak ya kita coba review kembali karena ada beberapa pembaruan dari aplikasi kinerja sehingga bagi Ibu dan Bapak yang sudah mengisi di bulan-bulan awal tahun 2020 ini pastikan Ibu dan Bapak melakukan proses editing ya karena apa? Kalau dulu rincian rincian kinerja di target tahunan itu angka kredit bagi ibu dan bapak sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pejabat atau jabatan fungsional itu ada banyak yang belum sesuai dan di masa sekarang angka kredit itu sudah disesuaikan sehingga perlu Bapak Ibu melakukan proses edit ya. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa ya untuk prosesnya seperti biasa ya, Ibu Bapak tinggal klik keeping.pandeglangkap.go.id maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu menggunakan simbol personal, kinerja, nah sekarang juga Ibu dan Bapak perlu melakukan pengisian data-data kepegawaian yang di-entry di e-file personal. Ya. Nah, oke. Untuk file personal caranya mudah saja ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk e-kinerja seperti biasa Bapak Ibu tinggal klik e-kinerja. Ini yang utama yang tadi saya katakan perlu ada proses editing. Ya, silakan tinggal diklik e-kinerja, kemudian nanti muncul login. Kalau belum login tinggal login menggunakan NIP, passwordnya sesuai dengan password yang Bapak Ibu sudah simpan, mungkin juga dengan NIP, mungkin password yang lain. Kemudian di sini dash, kemudian ini sudah login soalnya ya. Kemudian langsung masuk ke aplikasi. Nah, kemudian untuk memastikan, sebentar, nah ini juga apa nih? Untuk memastikan bahwa SKP target tahunan dan target bulanan Ibu dan Bapak perlu diperbaiki, perlu diedit. Nah, kita coba lihat ya, ini target tahunan, target dan realisasi tahunan. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat. Oke, sebentar. Kemudian kita lihat target SKP-nya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini. Bapak Ibu bisa lihat ya, misalnya ini sebagai guru itu ada beberapa kegiatan tahunan yang sudah dirancang. Ini misalnya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, angka kreditnya 25, menjadi wali kelas angka kreditnya 0, pengawas evaluasi hasil belajar juga angka kreditnya masih 0. Nah, ini yang perlu dilakukan perubahan atau edit. Sementara ini guru dengan golongan 3D maka jabatannya adalah guru muda. Nah, bagaimana proses editingnya? Kita lihat untuk proses edit ini bisa dilihat ini ya. Dari sini ada tanda ballpoint, di sini diedit untuk ya, oke. Nah, seperti ini. Ini angka kreditnya 25. Nah, sementara kita coba dengan melakukan edit ini guru muda, maka ini harus disesuaikan dulu dengan guru muda karena angka kredit akan bersesuaian dengan itu. Kemudian di sini kegiatannya misalnya sesuaikan dengan yang ada yang merencanakan. Tinggal ketikkan saja merencanakan, kemudian klik cari. Maka di sini muncul untuk merencanakan pembelajaran itu ada 20,25, ada 19,5. Nah, untuk golongan
guru muda itu ada golongan 3C, ada golongan 3D. Lalu angka kredit yang digunakan di sini ada dua pilihan. Dua pilihan itu memang diperuntukkan bagi yang golongannya 3C dan bagi yang golongannya 3D. Nah, silakan nanti bisa dihitung ya. Nah, untuk golongan 3D adalah 19,5, maka ini yang akan diklik. Nah, di bawah masih ada juga 10,125, 9,75. Ini adalah setengah dari angka kredit nomor 1, kemudian yang 9,75 adalah setengah dari angka kredit nomor 2. Ini perlu diketahui bahwa ini adalah angka kredit bagi guru yang menjabat sebagai atau yang diberi tugas tambahan sebagai wakasek dan sejenisnya. Karena tugas-tugas tambahan wakasek dan sejenisnya itu yang mengurangi jumlah jam wajib mengajar bernilai angka kredit 50% dari angka kredit paketnya. Oke, jadi ini yang diklik ya. Maka dengan klik salin tanda copy di sini sudah langsung muncul, sudah langsung tersimpan di kolom sebelah kiri. Sekarang sudah berubah menjadi 19,5. Nah, target kuantitas wajib satu saja di sini. Tidak boleh ada target kuantitas untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran ini lebih dari satu. Kenapa? Karena kalau lebih dari satu nanti ini kita contohkan ya. Sebut saja misalnya ada yang merencanakan di sini misalnya 5 atau 12 misalnya ya karena 12 bulan. Itu nanti akan merubah angka kredit. Nah, lihat jumlah angka kredit totalnya. Nggak mungkin satu tahun ada perhitungan angka kredit seperti ini. Ya, angka kredit tahunannya tetap aja 19,5 sehingga di sini target kuantitasnya 12 bulan. Oke, simpan. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, sekarang angka kreditnya sudah berubah menjadi 19,5. Ini sudah sesuai dengan perhitungan angka kredit bagi golongan 3D. Wali kelas ya, wali kelas ini masih 0. Sedangkan wali kelas itu kan ada angka kreditnya. Oke, silakan diklik di sini, edit ya. Nah, kemudian muncul. Nah, sini harus sesuaikan dulu. Jabatannya sesuaikan dulu, guru muda, kemudian kegiatannya cari di sini sebagai wali kelas. Ketik saja wali ya. Cari, maka muncul di sini wali kelas nih ada dua pilihan. Nah, ketika muncul dua pilihan, mana yang digunakan? Kalau tadi nomor 1 itu untuk yang golongan 3C, maka golongan 3D adalah yang nomor 2. Nah, maka klik yang ini. Nah, sudah berubah sekarang angka kreditnya menjadi 0,975 yang tadinya masih 0. Oke, ya. Target waktu dan lain masih sama, simpan. Begitu seterusnya, Ibu dan Bapak lakukan editing untuk semua kegiatan tahunan yang sudah Bapak Ibu rancang sehingga muncul angka kredit sesuai dengan pangkat dan golongan Ibu Bapak semuanya. Oke. Nah, setelah itu tinggal pilih Bapak Ibu mau mengisi e-file personal terlebih dahulu, silakan. Tinggal dibuka e-file personal sama prosesnya ya. Ketik username dan passwordnya dengan menggunakan nick. Saya ulang. Jadi kalau sudah masuk e-file, pastikan bahwa ini adalah nama Bapak Ibu, pastikan. Karena bisa jadi login pakai NIP Bapak Ibu ternyata setelah masuk punya orang lain. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Jadi pastikan dulu bahwa itu data yang benar. Sudah? Ya, no record memang masih kosong, belum ada isinya. Tinggal klik plus di atasnya itu. Intinya kalau ini kan tinggal tambah ya, tambah. Sudah ya, sudah bisa ya, Pak. Tambah, kemudian muncul seperti ini, lihat muncul seperti itu. Nah, jenis arsipnya ini diklik, pilih misalnya ijazah dulu deh yang gampang. Ijazah misalnya. Nah, keterangan misalnya ijazah kan macam-macam, ada SD, SMP, SMA, sampai kuliah misalnya kan. Ya, misalnya ijazah SD. Nah, kemudian select file, filenya di select file, diklik, kemudian pilih filenya ada di mana, kemudian di keterangan misalnya ijazah tadi ijazah apa, SD misalnya keterangannya. Untuk membedakan, ya untuk membedakan. Nah, kalau sudah seperti ini,
Ya, ini berarti kan filenya sudah siap diupload, tinggal klik upload. Ini proses tuh upload. Kalau sudah seperti ini sudah masuk, tinggal save, simpan. Nah, muncul di sini ijazah keterangan SD. Nah, nanti kan ijazah, berarti ini ijazah SD. Nanti ada lagi ijazah, jenis resmi ijazah apa? Ijazah SMP. Keterangannya silakanlah untuk mendeskripsikan file, membedakan file yang satu dengan file yang lain. Dokumen penting yang memang di sini tidak terdeskripsikan secara khusus. Ya, betul. Jadi kayak misalnya ini SKPNS, kartu pegawai, KARIS, KARSU, pangkat, golongan, taspen, dokumen mutasi, sertifikat diklat, SK jabatan, daftar riwayat hidup, ya, KTP misalnya boleh masuk ya, buku nikah, rekening, kemudian ya intinya dokumen-dokumen penting yang memang tidak tertulis secara khusus di situ. Oke, baik ya, ini hanya upload file lah, gampang lah, nggak terlalu. Ya. Selesai sudah pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.